Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Tangan seperti giok putih yang huan-huan mendarat dengan lembut pada string kecapi. Senar bergerak sedikit dan ruang di sekitar Ying Huan-Huan tampak terdistorsi. Sebuah riak yang sangat mengejutkan menyebar dari kecapi di depannya. Lindong juga sedikit terkejut saat dia menatap Ying Huan-Huan yang memancarkan riak mengejutkan dari dalam tubuhnya. Segera matanya langsung menyusut. Itu sebenarnya adalah harta jiwa. Berdasarkan fluktuasi yang dilepaskan, senar di tangan Ying Huan-Huan pasti adalah harta jiwa yang sangat kuat. Selain itu, fluktuasinya bahkan lebih kuat daripada segel naga surgawi miliknya. Sepertinya itu bisa dianggap berada di tingkat atas di antara harta jiwa surgawi. Gadis ini pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Pikiran ini terlintas dalam hati Lindong. Lindong tidak menyadari latar belakang Ying Huan-Huan. Yang ia tahu adalah bahwa kakak perempuannya adalah kakak senior di Aula Langit dan merupakan anggota generasi muda yang paling menonjol. Dari kelihatannya sekarang, latar belakang dari dua bersaudara sekte Dao ini jelas bukan orang yang sederhana. Jiang Kun dan Yuan Ling bergegas keluar, sementara pikiran ini berlama-lama di dalam hati Lindong. Yuan power yang kuat meletus dan langsung menutupi Raja Kera Kristal Api. Anda ingin menyerang? Anda mencari kematian, ucap Raja Kera Api ketika dia melihat adegan ini. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda mundur dalam menghadapi serangan gabungan oleh duo Jiang Kun. Sebaliknya, dia melangkah maju sebelum aura jahat yang mengerikan melonjak. Tangan besarnya yang ditutupi oleh kristal api merah menghantam keras ke arah duo Jiang Kun, ditemani oleh angin yang kejam. Angin telapak tangan yang sangat liar dan kasar dari mereka bertiga langsung berbenturan di udara. Sebuah suara keras segera muncul. Setelah itu, badai energi mengejutkan langsung menyapu. Angin itu langsung memaksa duo Jiang Kun terdorong mundur lebih dari selusin langkah. Sebaliknya, Raja Kera Kristal Api itu hanya mengambil 2 langkah mundur sebelum menstabilkan tubuhnya. Kemampuan bertarung yang kuat dari Demonic Beast benar-benar terungkap pada saat ini. Kalian benar-benar berani datang dan mengacaukan raja ini dengan kemampuan yang begitu kecil? Kalian benar-benar tidak tahu batasan, ucap Raja Kera Kristal Api tertawa terbahak-bahak. Namun, setelah tawanya yang keras baru saja terdengar, suara kecapi melodi tiba-tiba muncul. Setelah itu, banyak gelombang sonik giok hijau menyebar dengan cepat dan menelan Raja Kera. Omong kosong apa ini? Ucap Raja Kera. Mata merahnya menyala. Pukulannya langsung pecah pada gelombang sonik giok hijau yang menyebar terpisah. Setelah itu, dia mendengar suara retak sebelum gelombang sonik langsung hancur olehnya. Bagaimana dengan ini? Ucap Raja Kera Kristal Api membuka bibirnya dan tertawa keras setelah melihat bahwa gelombang sonik tidak mampu menahan satu pukulannya. Namun, dia tiba-tiba menegang. Ini karena dia menemukan bahwa gelombang sonik yang hancur itu tidak menghilang. Sebaliknya, mereka menempel di tubuhnya seperti belatung di tulang. Akhirnya, mereka dengan cepat menembus tubuhnya. Setelah cahaya hijau giok menembus tubuhnya, mata Raja Kera segera berubah drastis. Ini karena dia merasakan bahwa tubuhnya memancarkan sensasi mati rasa. Bahkan, energinya surut menjadi sedikit lamban. Gadis kecil, Anda mencari kematian, ucap Raja Kera Kristal Api akhirnya menyadari betapa kuatnya gelombang sonik ini. Mata merahnya memandang ke arah Ying Huan-Huan sebelum kaki besarnya menginjak tanah. Segera dia berubah menjadi sosok merah menyala dan bergegas menuju Ying Huan-Huan bersama dengan aura yang mengerikan. Mata Ying Huan-Huan berhenti di senar. Dia jelas bisa merasakan angin keras yang tiba-tiba datang. Dengan segera, jari-jarinya yang lembut menyapu melewati senarnya. Gelombang sonik giok hijau yang terang bergegas keluar dari senar melodinya seperti kilat. Setelah itu, mereka benar-benar berubah menjadi panah hijau giok mengerikan yang menghujani Raja Kera Kristal Api. Panah itu sangat tajam. Meskipun Raja Kera memiliki pertahanan yang sangat kuat, dia masih bisa merasakan gelombang rasa sakit yang menusuk. Setelah itu, panah-panah pijar itu tidak hilang setelah menghujaninya. Sebaliknya, itu berubah menjadi cairan hijau giok yang menempel di tubuhnya dan terus-menerus menyerang tubuhnya.
Raja kera itu jelas menjadi marah karena taktik Ying Huan Huan. Cahaya merah mengerikan tiba-tiba menyapu keluar dari dalam tubuhnya, dan itu dengan paksa menghancurkan cairan hijau di sekitar tubuhnya. Setelah itu, telapak tangannya yang besar langsung meledak ke arah Ying Huan Huan. Ying Huan Huan mengangkat matanya sedikit. Dia melihat telapak yang dilempari dengan kasar, namun dia tidak terlihat akan menghindarinya. Seketika, segel logam hitam besar tiba-tiba muncul pada saat ini. Sementara raungan naga bergemuruh di atas tempat itu. Roh naga hitam melesat keluar sebelum cakar naga besar bertabrakan keras dengan tinju Raja Kera. Angin liar dan keras menyapu, dan pohon-pohon besar di sekitarnya semuanya langsung diledakkan menjadi bubuk pada saat ini. Namun, serangan Raja Kera berhasil diblokir. "Kamu bocah sialan!" ucap Raja Kera Api dengan marah menatap segel logam besar yang tergantung di udara. Dia bisa melihat Lindong menatapnya dengan mata tenang. "Wanita ini dengan ramah memainkan beberapa musik kecapi untuk Anda, namun Anda benar-benar tidak tahu menikmatinya," ucap Lindong. Ying Huan Huan tanpa sadar tertawa ketika dia mendengar kata-kata Lindong. Orang ini benar-benar berniat untuk membuat Raja Kera itu menjadi gila. "Saya akan merobek Anda menjadi beberapa bagian," ucap Raja Kera menjadi sangat marah karena kata-kata Lindong. Niat membara melonjak, namun dia baru saja akan menyerang ketika dua angin yang luar biasa kuat bergegas dari belakang. Mereka adalah duo Jiang Kun yang menyerang dari belakang. Raja Kera itu jelas tidak berani meremehkan duo Jiang Kun. Selain itu, dia saat ini sedang terganggu oleh suara melodi dan kekuatan tempurnya telah menurun. Segera, dia hanya bisa berbalik dan terlibat dengan duo Jiang Kun lagi. Lindong melihat pertempuran yang luar biasa sengit dan ganas dari atas. Dia melambaikan tangannya sebelum naga hitam besar yang berlama-lama di sekitar tubuhnya bergegas maju. Setelah itu, membungkus Ying Huan Huan di dalamnya. Dia bisa merasakan bahwa suara melodi itu memiliki kemampuan untuk menekan kekuatan Raja Kera. Dengan bantuan suara kecapi, akan lebih mudah untuk berurusan dengan Raja Kera. Oleh karena itu, suara melodi Ying Huan Huan sangat penting dalam pertempuran ini, sehingga perlu untuk melindunginya. Mata Ying Huan Huan melirik Lindong ketika roh naga itu menderu. Segera, kecepatan dia memainkan kecapi diam-diam meningkat. Banyak gelombang sonik giok hijau tersebar di udara dan terus menjerat Raja Kera Api Kristal yang bertarung sengit dengan duo Jiang Kun. Sementara duo Jiang Kun terlibat dalam pertempuran sengit dengan Raja Kera, Yuan Fang juga memimpin beberapa murid dan dengan cepat mundur. Setelah itu, kera setan kristal api yang telah ditidurkan Ying Huan Huan sebelumnya, semuanya diselesaikan satu demi satu. Dengan aliran waktu, Raja Kera mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Ini karena efek korosif dari gelombang sonik Ying Huan Huan. Jika tidak, hanya serangan duo Jiang Kun saja, kemungkinan akan sangat sulit untuk bertarung dengan Raja Kera. Mata Ying Huan Huan terfokus pada tempat pertarungan. Ekspresi gembira juga melintas di matanya, sementara gerakannya tanpa sadar menjadi sedikit lambat. "Jangan perlambat musik kecapinya," ucap Lindong yang pertama menemukan musik kecapi yang telah melambat. Ying Huan Huan sedikit terkejut ketika mendengar suara Lindong. Dia baru saja akan segera meningkatkan kecepatannya ketika Raja Kera Api di bawahnya meraung ke arah langit. Raungan kerasnya menghalangi beberapa melodi kecapi yang telah melambat. Aura Raja Kera tiba-tiba melonjak ketika musik itu diblokir. Sebuah pukulan dengan paksa mendorong terbang duo Jiang Kun. Segera dia menginjak tanah dan langsung berlari ke langit. "Hati-hati, dia berniat melarikan diri," ucap Ying Huan Huan yang tiba-tiba ekspresinya berubah. Segera dia mencoba memainkan kecapi lagi untuk menghentikan Raja Kera. Namun Raja Kera Api Kristal itu sudah sadar kali ini. Suara mengaumnya yang memekakkan telinga memblokir musik senar Ying Huan Huan. "Sial," ucap Ying Huan Huan melihat ini. Namun, tepat ketika dia akan menggunakan beberapa teknik, Lindong yang berdiri di segel logam tiba-tiba bergegas keluar dengan eksplosif. Kecepatan Lindong sangat cepat. Dalam sekejap, dia sudah muncul di depan Raja Kera. "Hanya 5 Yuan Nirvana berani memblokir raja ini? Anda benar-benar mencari kematian," ucap Raja Kera segera tertawa dengan marah ketika melihat Lindong muncul di depannya. Tinjunya yang besar membawa angin mengerikan saat dia memukul keras ke arah Lindong. "Lindong, berhati-hatilah," ucap Ying Huan Huan dan yang lainnya di bawah segera terkejut. Mereka jelas mengerti betapa liar dan kejamnya serangan itu. Tinju besar itu dengan cepat mendekati Lindong. Ekspresinya diam tanpa riak.
Garis abu-abu segera terbentuk di dahinya dengan cepat. Setelah itu, mata abu-abu yang mengerikan dan kejam sekali lagi muncul. "Desolate Demon Eye?" ucap Ying Huan dan yang lainnya. Setelah itu, ekspresi mereka tiba-tiba berubah serius. Mata abu-abu muncul di antara alis Lindong dan aura jahat mengejutkan menyebar. Segera, sinar cahaya abu-abu yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang sangat menakutkan tiba-tiba meledak dari mata abu-abu Lindong. Cahaya itu menyebabkan ekspresi Raja Kera Api Kristal yang tampak menakutkan berubah secara drastis karena rasa bahaya yang kaya. Raungan keras tiba-tiba dilepaskan dari mulut Raja Kera. Cahaya merah terang keluar dari tubuhnya, dengan cepat berkumpul bersama membentuk kristal merah berapi-api yang benar-benar melilitnya. Itu tampak sekuat berlian dan mengeluarkan kekuatan pertahanan yang menakutkan. Namun, sinar abu-abu itu tidak melambat sama sekali. Pada saat berikutnya, itu bertabrakan dengan tubuh kristal api merah itu. Suara mendesis terus dipancarkan saat tabrakan terjadi. Setelah itu, sepasang mata merah di bawah tubuh kristal tiba-tiba menyusut. Syok memancar di matanya. Itu karena dia menyadari bahwa banyak garis retak telah terbentuk dengan cepat. Dalam sekejap, itu sudah menyebar ke seluruh tubuh kristalnya. Ki abu-abu dalam mata Lindong melonjak saat dia berteriak, "Ledakan!" Setelah itu, tubuh kristal api benar-benar hancur berantakan. Cahaya abu-abu itu terus melintas lurus. Akhirnya, itu menembus kepala Raja Kera dengan cara seperti kilat. Jejak darah segera terlihat. Akhirnya, cahaya itu melesat ke kejauhan dan menghilang. Sebuah lubang berdarah muncul di dahi Raja Kera. Namun, Raja Kera kristal api itu tidak langsung mati setelah menderita luka parah. Sebaliknya, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat mengerikan. Tubuhnya terhuyung-huyung melangkah, sementara aura di sekitar tubuhnya dengan cepat melemah. "Dia sebenarnya masih hidup?" ucap Ying Huan dan yang lainnya terkejut. Binatang setan ini benar-benar kuat. Ekspresi Lindong tenang saat dia mengamati Raja Kera yang wajahnya ditutupi dengan darah. Dia mengepalkan tinjunya sebelum segel logam hitamnya mendesis. Itu muncul seperti gunung logam saat membawa kekuatan yang menakutkan dan dengan keras menghantam tubuh Raja Kera. Suara keras muncul di langit. Tubuh besar Raja Kera segera dihancurkan oleh segel logam besar sampai roboh. Akhirnya itu menghantam keras ke tanah. Segel logam hitam itu seperti gunung dan memadatkan Raja Kera di tanah. Di langit, Lindong melihat pada Raja Kera yang telah terjepit oleh segel logam hitamnya. Kilatan dingin melintas di matanya sebelum kedua tangannya langsung bergerak. Dengan kecepatan seperti kilat, akhirnya itu berubah menjadi dua lengan naga hijau yang dingin dan ganas. Tubuh Lindong segera muncul di atas segel hitam. Setelah mengepalkan kedua tinjunya, dia dengan kasar membanting tinjunya ke segel logam hitam. Suara logam yang jelas yang mengandung kekuatan liar dan kekerasan yang tak terbandingkan terdengar keluar dari segel logam hitam. Berdiri di sampingnya, Ying Huan sedikit tercengang. Betapa serangan yang kejam dan penuh kekerasan. Gumam Jiang Kun menelan seteguk air liur, sementara seluruh tubuhnya menjadi dingin. Lindong tidak menyerang sebelumnya, tetapi siapa sangka bahwa selama itu dia telah menahan. Dan ketika dia menyerang, dia benar-benar ganas. Setelah serangannya, sepertinya Raja Kera Kristal Api pasti akan mati. Lindong segera berhenti mengayunkan tangan besarnya, sementara Ying Huan dan yang lainnya menatapnya seolah-olah dia adalah monster. Tubuhnya bergetar dan lengan naga hijau dengan cepat menghilang. Setelah itu, dia melihat semua orang dan mengusap tangan kebasnya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sebelum dia berkata, "Jika kalian ingin menghabisi binatang setan, kalian harus mencegahnya memiliki kesempatan untuk mundur. Jika tidak, kita tidak akan dapat menghentikannya jika dia ingin melarikan diri," ucap Lindong. Masih ada darah segar yang terus merembes keluar dari bawah segel logam pada saat ini. Lindong berdiri di atas segel logam. Wajahnya menyebabkan Jiang Kun dan yang lainnya merasakan kedinginan di dalam hati mereka. "Raja Kera itu seharusnya sudah mati kan?" ucap Yuan Ling tertawa kering. Lindong tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan segel logam hitam itu bergegas ke telapak tangannya. Setelah segel logam hilang, aroma berdarah yang kaya langsung menyebar. Ying Huan mengendus bau ini dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Dia jelas tidak memiliki keberanian untuk berjalan dan melihat kekacauan berdarah di bawah ini. Dia segera melambaikan tangannya sebelum tanah itu bergerak dan menutupi lubang besar itu.
Setelah mengubur tubuh berlumuran darah itu, Ying Huan akhirnya turun dari pohon tinggi. Dia membalik telapak tangannya dan mempertahankan kecapi. Desolate Demon Eye memang sangat kuat, ucap Ying Huan melirik Lindong. Jika bukan karena Lindong, Raja Kera itu pasti sudah melarikan diri. Jiang Kun dan Yuan Ling di samping juga melirik Lindong dengan ketakutan di mata mereka. Bahkan, mata mereka tidak lagi memiliki jejak kebanggaan seperti sebelumnya. Setelah menyaksikan kekuatan sejati Lindong dan metode kejamnya, mereka tidak lagi berani memperlakukannya seperti seorang pemula. Lindong tersenyum. Desolate Demon Eye akan sangat mengikis mata setiap kali digunakan. Dengan membayar harga seperti itu, bagaimana mungkin kekuatan serangan yang dihasilkannya akan menjadi lemah? Ucap Lindong. Tentu saja, erosi ini jelas tidak menimbulkan ancaman bagi Lindong yang memiliki jimat batu misterius. Sementara Lindong dan yang lainnya sedang mengobrol, suara angin bergegas terdengar dari hutan. Segera, mereka melihat Yuan Fang memimpin lebih dari selusin murid dan dengan cepat bergegas. Ekspresi tegangnya sedikit rileks setelah melihat bahwa kelompok Lindong baik-baik saja. Di mana Raja Kera Api Kristal itu? Ucap Yuan Fang mendarat di tanah. Jiang Kun menginjakan kakinya di tanah. Mata Yuan Fang memandang, lalu melihat tanah yang diwarnai oleh darah segar. Dengan segera, ekspresinya berubah sedikit saat dia berseru, "Apakah Anda sudah menyelesaikannya?" Ucap Yuan Fang. "Itu semua berkat Desolate Demon Eye saudara junior Lindong," ucap Yuan Ling tertawa. Desolate Demon Eye? Yuan Fang dan beberapa murid di sampingnya terkejut setelah mendengar kata-kata ini. Menjadi murid sekte Dao, mereka secara alami mendengar tentang seni bela diri misterius ini di dalam aula Desolate. Namun, mereka tidak mengira bahwa Lindong benar-benar berhasil menguasainya. Jika bukan karena senior Jiang Kun dan yang lainnya yang menurunkan Raja Kera Kristal Api, saya tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang, ucap Lindong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak berniat mengambil kredit. "Kakak Fang, bagaimana dengan kera jahat lainnya?" ucap Ying Huan memandang ke arah Yuan Fang. "Mereka semua sudah diselesaikan," ucap Yuan Fang. Setelah itu, matanya sedikit rumit saat dia melihat ke arah pohon kuno Immortal Yuan dalam jarak yang cukup dekat. Jika berita ini menyebar, mungkin seluruh Bloodrock Grounds akan meletus dalam kegemparan. Dibandingkan dengan benih pohon kuno Immortal Yuan, seluruh tambang ini hampir tidak layak dibandingkan. Semua orang berbalik ke arah pohon kuno hitam. Mata panas mereka dipenuhi dengan keseriusan. Awalnya, ini hanyalah misi biasa. Namun, itu mungkin akan menjadi sangat rumit karena hal ini. "Bagaimana kita bisa tahu apakah pohon bibit ini akan memiliki biji benih?" ucap Lindong melirik ke arah Ying Huan. "Kita harus menunggu sampai buahnya jatuh. Jika itu benar-benar memiliki benih, benih itu akan secara alami muncul," ucap Ying Huan. Berdasarkan fluktuasi energi yang dilepaskan oleh buah-buah itu, mereka kemungkinan akan jatuh dalam waktu kurang dari 5 hari, ucap Yuan Fang. Lindong mengangguk sedikit. "Apakah kita perlu membawa semua murid kemari?" ucap Yuan Fang. "Tidak perlu, itu akan menarik terlalu banyak perhatian," ucap Lindong menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia kemudian melanjutkan dengan suara yang dalam. "Kita harus terlihat santai, tetapi tetap waspada secara diam-diam. Cobalah untuk tidak menarik perhatian. Yang perlu kita lakukan adalah bertindak secara normal," ucap Lindong. Jika berita tentang pohon kuno Immortal Yuan tersebar, mereka kemungkinan akan berakhir dalam situasi yang benar-benar mengerikan. Yuan Fang mengangguk. Meskipun Lindong tidak memiliki otoritas, sarannya sangat bijaksana. Dengan demikian, mereka tidak memiliki alasan untuk menolak apa yang dikatakannya. "Dalam hal ini, kita akan menunggu selama 5 hari, ucap Ying Huan berpaling ke arah pohon kuno Immortal Yuan, sementara dia perlahan mengepalkan tinjunya. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti